وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Hadis berikutnya di kajian kita sekarang malam ini insyaallah taala hadis nomor 982. Bab ma jaa annal mu'min yamutu bi'araqil jabin. Bab tentang bahwa sesungguhnya orang yang beriman mati dengan araqul jabin. Ketika mati bi'araqil jabin, diiringi dengan keringat yang mengalir di keningnya. Itu kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan beliau menentangkan riwayat qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an al-Muthanna ibn Sa'id an Qatadah an Abdullah ibn Buraidah an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman ketika mati diiringi dengan keringat yang mengalir di atau keringat yang muncul di jabin, yaitu keningnya. Kemudian ulama berbeda penjelasan tentang makna araqul jabin ini. Ada yang mengatakan makna araqul jabin yakni ibarah atau kinayah an syiddatil maut, suatu ungkapan yang mewakilkan tentang kerasnya kematian. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan araqul jabin, sekali lagi, araqul jabin secara tekstual artinya keringat yang di kening. Secara tekstualnya seperti itu. Ulama kemudian berbeda penjelasan mengenai maksud dari keringat yang di kening tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah tanda kerasnya kematian. Ada yang mengatakan alamatul khair indal maut, tanda kebaikan. Alamatul khair, tanda kebaikan ketika mati. Dari itu disebutkan di sini sebagai sifat orang yang beriman. Al-mu'min, orang yang beriman, yang disebutkan matinya seperti itu, diiringi dengan araqul jabin, berarti menunjukkan tanda kebaikan. Hikmahnya kata sebagian ulama litamhisi dzunubihi atau litazidi darajatihi. Tamhis dzunubahu atau litazid darajatahu, untuk menghilangkan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan bi'araqil jabin, diiringi dengan keringat di keningnya, maksudnya adalah bahasa kinayah
dari usaha orang yang beriman dalam mencari rezeki yang halal. Ini bahasa kinayah dari Nabi SAW yang menunjukkan tentang upaya orang yang beriman ketika hidup mencari rezeki yang halal. Wa tadyiqihi ala nafsihi bis-shaum, dan upaya dari dirinya untuk menyempitkan dirinya dengan berpuasa dan sholat sampai dia meninggal dunia. Ini pendapat sebagian ulama makna dari araqul jabin. Nah, secara tekstual sekali lagi maknanya adalah keringat di kening. Kalimat keringat di kening inilah dan tadi yang berbeda penafsiran ulama. Disebutkan oleh Al-Iraqi, ada yang mengatakan qila minal haya, munculnya keringat di kening atau keringat di kening disebabkan karena rasa malu, di mana seorang yang beriman ketika meninggal dunia datanglah kepada dia berita gembira, yakni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia merasa malu karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sampai akhirnya keluarlah keringat dingin di keningnya. Nah, ini berbagai macam penjelasan ulama tentang hadis ini, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Namun kita bisa simpulkan satu, yakni bahwa dia adalah tanda dari kebaikan seseorang yang meninggal dunia jika dia adalah orang yang beriman. Dari itu hadisnya diawali dengan al-mu'min, ciri-ciri orang yang beriman. Hadis berikutnya di sini, qala hadatsana Abdullah ibnu Abi Ziyad al-Kufi wa Harun ibnu Abdullah al-Bazzaz al-Baghdadi qala hadatsana Sayyar wa ibnu Hatim qala hadatsana Ja'far ibnu Sulaiman an Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab wa huwa fil maut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui seorang pemuda yang dia sedang sekarat, wa huwa fil maut. Nabi menjenguknya, masih muda, syabun artinya pemuda. Faqala kaifa tajiduka? Nabi bersabda kemudian, bagaimana keadaan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu temukan dalam dirimu dalam keadaan seperti ini yang sedang sekarang. Kemudian dia menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dzunub. Sungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya aku sedang takut akan dosa-dosaku. Ini dua hal yang berbeda yang dia rasakan. Satu, dia berharap akan diampuni oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Salah satunya lagi dia takut dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Nah, ini keadaan ini mencerminkan keadaan kita barangkali. Satu sisi kita beramal baik, satu sisi kita banyak dosa. Mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dua perkara dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, yang sedang sekarat seperti itu. Tidak berkumpul dua rasa ini,
tidak ada dalam hati seseorang dua rasa ini. Ini roja, dia berharap kepada Allah, dan khauf, dia takut akan dosa-dosanya. Keduanya adalah kebaikan. Berharap diampuni oleh Allah, satu sisi dia juga takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia orang beriman. Nah, tidak ada orang yang takut akan dosanya kecuali dia orang yang beriman berarti. Orang yang tidak takut dengan dosanya itu dipertanyakan dia beriman atau tidak. Orang yang takut akan dosanya itu ada iman dalam dirinya, ada keimanan dalam dirinya tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan. Itu Nabi bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin min hadzal mawtin. Tidaklah berkumpul dua perkara tadi ini, ar-raja' wal khauf, dalam hati seorang hamba pada keadaan yang seperti ini, illa a'tahu Allah ma yarju, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia apa yang dia inginkan. Yani dia berharap supaya diberikan rahmat oleh Allah, itulah harapannya, Allah akan berikan. Wa amanahu mimma yakhaf, jadi dia juga takut akan dosa-dosanya, Allah berikan dia rasa aman dari takut tersebut. Nah, ini satu hal yang sangat baik. Hadis berikutnya, bab ma jaa fi karahiyatin na'i. Bab tentang makruhnya an-na'yu. An-na'yu, makruhnya an-na'yu. An-na'yu dalam bahasa Arab artinya al-ikhbar bi mautil mayyit, pemberitaan tentang matinya seseorang, matinya orang yang sakit. Ada orang meninggal dunia kemudian diberitakan, itu arti an-na'yu. Di bab ini Imam At-Tirmidzi menuliskan bab makruhnya an-na'yu, mengumumkan kematian. Hadisnya dalam masalah ini adalah qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Hukkam qala haddatsana Hakkam bin Salmi wa Harun bin Mughirah an Ambasa an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wan-na'ya fa inna an-na'ya min 'amalil jahiliyah. An Abdullah, dari Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di hadis ini maksudnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah itu banyak, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Kalau hanya Abdullah saja belum jelas nih yang mana maksudnya. Tapi di hadis ini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wan na'ya. Iyyakum, yakni larangan, jangan sekali-kali kamu lakukan. An-na'ya, melakukan an-na'ya, yakni mengumumkan kematian. Fa inna an-na'ya min 'amalil jahiliyah. Karena mengumumkan, memberitakan kematian itu masuk ke dalam perkara jahiliyah.
Ini dalil yang digunakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sehingga beliau mengatakannya makruh hukumnya. Sesuatu yang dia adalah bagian dari amalan jahiliyah, kalau sudah bilang tentu jelas hukumnya dibenci dalam Islam. Tapi kemudian ada hadis lain di sini yang menguatkan masalah ini sehingga dikatakan makruh oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu qala haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi qala haddatsana Abdullah bin Walid Al-Adani an Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Abdullah nahwahu wa lam yarfa'hu wa lam yadhkur fihi wan na'yu adhan bil mayyit. Riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud juga sama dengan yang ini, namun tidak marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di situ keterangan dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata an-na'yu adhan bil mayyit. An-na'yu itu adalah pemberitaan untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan sebagian ulama membenci an-na'yu ini. An-na'yu di sisi mereka yakni ayyunada fin nas anna fulanan mata liyashhadu janazatah. Yani ada yang memanggil di antara orang-orang memberikan pengumuman bahwasanya si fulan mati dengan tujuan agar mereka menyaksikan jenazahnya. Ada yang mengatakan makruh. Sebagian lainnya dari ulama mengatakan la ba'as, tidak ada masalah ayyu'lima ahla qarabatihi wa ikhwanah. Tidak ada masalah memberitakan kerabat dari mayit tersebut dan teman-temannya. Dan pendapat tidak masalah ini didatangkan dari Ibrahim An-Nakhai. Dia berkata la ba'sa bi ayyu'lima ar-rajulu qarabatah. Tidak ada masalah mengumumkan kematian seseorang kepada keluarga dan kerabatnya. Jadi di sini ada dua pendapat ulama tentang an-na'yu ini. Dia tidak satu hukum. Tidak satu hukum ini haram. Tapi hukumnya makruh. Sebagian lagi mengatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Baik. Kita lihat hadis berikutnya di situ yang tadi kita katakan sebagai penguat tentang larangan an-na'yu ini. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abdul Quddus Ibnu Bakr bin Khunais qala haddatsana Habib Ibnu Sulaim Al-Absi an Bilal bin Yahya Al-Absi an Hudzaifah bin Al-Yaman qala idza mittu fala tu'dhinu bi inni akhafu an yakuna na'yan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman beliau berkata, "Idza mittu, kalau aku mati, fala tu'zinu bi." Jangan umumkan kematianku. Inni akhafu an yakuna na'yan. Saya khawatir, takut itu adalah bagian dari an-na'yu, mengumumkan kematian sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanha 'anil na'yi, beliau melarang dari an-na'yu, mengumumkan kematian. Nah, ini 3 hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama tadi di awal bab ini, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang pertama, itu dinilai dhaif oleh ulama. Tapi hadis Hudzaifah bin Al-Yaman ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, dilarangnya mengumumkan kematian seseorang. Kemudian ulama menjelaskan kepada kita di situ ada hadis
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan an-na'yu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan na'an Najasyi. Najasyi, ketika Najasyi itu meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkannya kepada para sahabat. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi pernah melakukan an-na'yu. Sementara di sini ada hadis yang ceritakan oleh sahabat Nabi melarangnya. Itu ulama kita, ulama Islam yang sepuh, yang kibar di dalam madzhab, mereka berkesimpulan bahwa sekedar mengumumkan kematian jaiz hukumnya, boleh hukumnya, sekedar mengumumkan kematian. Yang dilarang itu adalah mengumumkan kematian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apabila ada orang mati, di antara mereka mengumumkannya ke semua penjuru, ke dusun-dusun, seolah-olah terjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dengan matinya si fulan. Itu yang terlarang. Atau na'yunya orang jahiliyah seperti meraung-raung, menangis-nangis berlebihan dengan kematian yang fulan tersebut. Ini bentuk-bentuk an-na'yu al-jahiliyah. Adapun yang tidak seperti itu, maka hukumnya boleh, sekedar mengumumkan, apalagi kalau tujuannya agar kerabatnya tahu, agar bisa disolatkan oleh saudara-saudaranya, maka kata ulama itu hukumnya malah sunnah. Disebutkan oleh Imam Al-Warfuri rahimahullah ta'ala, keadaan an-na'yu ini bisa dilihat menjadi 3 keadaan. Pertama, i'lamul ahli wal ashabi wa ahli salah fahada sunnah. Mengumumkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat dan orang-orang yang saleh, maka ini sunnah, agar bisa disolati oleh orang saleh dan oleh kerabatnya. Ada asar yang menunjukkan hal itu, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melakukan an-na'yu untuk Najasyi. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang kematiannya Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumumkan kematian Ja'far bin Abi Thalib wa Abdullah bin Rawahah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kematiannya perempuan yang as-sauda, yakni ada perempuan hitam yang menyapu masjid. Kemudian Nabi merasa kehilangan dengannya, mana perempuan itu, kenapa tidak ada yang menyapu? Nabi bersabda, ala adzantumuni, kenapa kamu tidak beritakan kepada saya? Ini semua asar menunjukkan bahwasanya mengumumkan itu boleh. Tidak mungkin kita ambil satu hadis saja, bahwasanya Hudzaifah berkata bahwasanya aku mendengar Nabi melarang an-na'yu, sementara riwayat lain yang banyak mengatakan Nabi mengamalkannya, menerapkannya kepada sebagian sahabat. 2 hal yang kontradiksi kan? Maka harus dicari jalan keluarnya. Tidak mungkin kemudian kita hilangkan hadis ini begitu saja tanpa ada alasan yang kuat. Menghilangkan riwayat yang ada hadis yang sahih itu bukan cara yang ilmiah, tidak diterima. Nah, harus dicari jalan tengahnya. Jalan tengahnya yang tadi, bahwasanya yang dilarang adalah yang seperti na'yunya orang jahiliyah. Ini yang pertama tadi. Maratib yang pertama adalah
mengumumkan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada sahabat, orang yang saleh agar dia disolatkan, ini sunnah. Yang kedua, da'watul hafli lil mufakharah fa hadhihi tukrah. Yani diumumkan dengan besar-besaran untuk sebagai bentuk keangkuhan. Ini seolah-olah dengan matinya fulan ini kita sudah selesai sudah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang kafir di hari ini kan. Kalau besarnya mati itu bergabung sampai 10 hari. Ada upacara macam-macam, fotonya besar. Ini jahiliyah. Ini yang dilarang. Yang ketiga, al-i'lan bi naw'in akhar kan niyahah. Mengumumkan kematian dalam bentuk yang lain seperti an-niyahah, yakni menangis-nangis, meraung-raung. Dia bayar orang supaya dia nangis terhadap jenazah itu, dan itu ada. Tapi itu bukan dari agama Islam ya, orang-orang Islam seperti itu. Supaya ada menangisi jenazah itu dibayar untuk nangis. Ya, untuk menghargai si jenazah itu. Kan sayang ada tangisi dia kan gitu. Baik, ini penjelasan ulama dalam masalah an-na'yu ini, mengumumkan ini. Lalu bagaimana yang terjadi di daerah kita? Ada yang diumumkan di musalla pagi-pagi, Assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak fulan, akan dimakamkan nanti di sini jam sekian, jam sekian. Boleh hukumnya. Bukan na'yu al-jahili, jahiliyah. Itu pengumuman sekaligus undangan supaya datang sholat jenazah. Kita yang masih hidup, kalau kira-kira kita akan disolati oleh banyak orang, kita senang tidak? Masih hidup nih kita nih, disolati oleh banyak orang, senang tidak? Senang. Masih hidup aja kita sudah merasa senang kiranya ada kepastian seperti itu. Maka itulah dia tadi diumumkan supaya ada yang datang mensolati kita, mendoakan kita kebaikan. Walai di akhir zaman, salat gaib, salat jenazah ini jarang orang yang pelajarinya. Hanya penuntut ilmu yang tahu salat jenazah, apa yang dibaca, apa yang didoa, doanya bagaimana. Banyak yang datang yang bisa berdoa cuma 5-6. Yang satunya dia nggak hafal itu doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iya kan? Nasallallahu al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Dari itu kita tidak bisa mengharap orang lain untuk mendoakan diri kita, jemaah. Yang kita harapkan adalah diri kita sendiri untuk perbaiki diri, banyak-banyak berdoa kepada Allah, yang banyak kita istighfar. Orang lain tidak bisa kita harapkan. Dia hanya sebatas berdoa. Kalau dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas, dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengerti apa isi doanya. Orang dia tidak hafal. Dia datang ketika kita mati saja ikut berkabung. Dia enggak butuh barangkali asal datang aja itu 3 shaf 5 shaf. Masyaallah alafiyah. Maka dari itu, selagi kita masih hidup, kita perbanyak berdoa kepada Allah, kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni, diberikan rahmat, diberikan rasa aman setelah kita meninggal dunia. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya, bab ma jaa anna as-sabra fi as-sadmatil ula. Bab menjelaskan bahwasanya sabar itu hakikatnya ada pada hentakan yang pertama, ada pada benturan yang pertama. As-sadmah itu artinya benturan atau sesuatu hal yang mengagetkan di awal terjadinya. Itulah sabar yang mendapatkan pahala. Itulah sabar yang mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud. Yani setelah Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mendatangkan riwayat hadis
apa yang mestinya dilakukan oleh keluarga mayit. Kalau keluarganya meninggal dunia, ini tentang masalah diumumkan kematiannya kepada kerabat, maka beliau mendatangkan hadis tentang sikap selanjutnya adalah agar bersahabat. Ini kaitan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Ini sikapnya adalah sabar. Ini sabar ada dalam Al-Quran, ada banyak. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu, pahala mereka tanpa ada perhitungan, tanpa ada perhitungan. Sabar dalam musibah yang mendapatkan pahala, yakni agar seseorang dapat pahala dengan kesabarannya, itu fi sadmatil ula, pada hentakan yang pertama. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Sa'd bin Sinan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru fi as-sadmatil ula. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru fi as-sadmatil ula. Dalam riwayat yang disebutkan as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Dalam riwayat Bukhari disebutkan 'inda awwal sadmatin. Maknanya sama. Sabar itu maksudnya sabar yang diberikan pahala itu adalah ketika hentakan yang pertama. Ketika peristiwa musibah itu datang ke kita di awal detik, di awal menit, di situ kita sudah sabar, sudah bisa bersikap dengan sikap sabar, yakni tidak membenci takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik. Itu artinya sabar, tidak berteriak-teriak. Itu arti sabar. Adapun sedih itu tidak menafikan kesabaran. Menangis, sedih itu tidak menafikan kesabaran. Nabi SAW pernah menangis ketika putranya meninggal dunia, tapi Nabi dihitung sebagai orang yang paling sabar. Sabar maksudnya di sini adalah tidak memperlihatkan sikap-sikap yang menyelisihi syariat ketika terjadi musibah. Seperti kalimat-kalimat menyesali, kenapa jadi begini? Kalimat-kalimat menyesali, yang seolah-olah berarti dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Meraung-raung, menangis. Kalau perempuan dia cabik-cabik rambutnya, dia cabik-cabik pipinya. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menafikan makna sabar. Tidak dapat pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Ini hadis, ingat kami, ada asalnya dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW menemui seorang perempuan yang sedang menangis di depan kubur. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia untuk sabar, yani menghibur dia. Tapi dia marah kepada Nabi SAW. Dia berkata, ilaika anni. Bahasa kita, tidak usah banyak urusan sama saya gitu. Bicaranya tidak sopan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia dapat musibah, dinasehati, dia menolak nasihat itu. Dia berkata, ilaika anni, jangan urus saya, kamu tidak tahu bagaimana musibah yang saya alami. Maka Nabi bersabda, as-sabar inda sadmatil ula. Tidak lulus perempuan ini di awal-awalnya.
Dia sempat marah, dia menampakkan sikap yang tidak terpuji dengan musibah tersebut. Berarti kalau kita pikir-pikir, ya kadang tidak mudah juga sabar ini. Banyak orang berkata seperti itu, kamu tidak mengalami apa yang saya rasakan. Jangan banyak ceramah, jangan banyak, ya tidak ada hubungannya sih sebenarnya dengan itu. Disuruh sabar. Tapi dengan reaksi yang seperti itu akhirnya tidak dapat pahala. Masyaallah. Nah ini yang harus kita pelajari sampai kita meninggal dunia, ini sabar ini. Jadi itu sabar tidak ada apa katanya? Tidak ada batasnya. Ya, maksudnya agar terus kita belajar menjadi orang yang sabar, jadi orang yang habsun nafs, menahan dirinya, menahan jiwanya, mengekang hawa nafsunya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di sini kemudian mendatangkan riwayat lainnya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru inda sadmatil ula. Hadis yang sama, hanya redaksinya di sini pakai inda, riwayat sebelumnya pakai fi. As-sabru fi sadmatil ula, kalau sini as-sabru inda sadmatil ula. Menguatkan dari apa yang kita jelaskan tadi, ada nukilan perkataan dari Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Anna as-sabra alladhi yuhmad 'alayhi sahibuhu ma kana 'inda mufaja'atil musibah bi khilafi ma ba'da dhalik." Sungguhnya sabar yang dipuji orang yang melakukannya, yakni sabar yang ketika di awal terjadi musibah tersebut tiba-tiba. Kalau setelahnya tidak dihitung, dihitung. Sudah ada? Silakan adzan dulu. Tafadhal. Baik. Hadis berikutnya, bab ma jaa fi taqbilil mayyit. Bab membahas tentang mencium mayit. Apabila seseorang ditimpa oleh musibah kematian keluarganya atau yang lainnya, maka yang dilakukan adalah bersabar. Setelah bersabar, maka ada amalan dibolehkan setelahnya, yaitu mencium mayit tersebut. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, mencium mayit. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyit wa huwa yabki wa qala 'aynahu tadrifan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit, dalam keadaan dia mayit, sudah mati. Utsman bin Maz'un ini beliau sahabat Nabi dan sekaligus akh radha di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara bersusuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya saudara susuan.
Namanya siapa tadi? Utsman bin Maz'un. Beliau salah seorang sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlibat dalam perang Badar. Dan terhitung beliau adalah sahabat Nabi yang paling pertama meninggal dunia dari kalangan kaum muhajirin di Madinah. Ya, ini sahabat Nabi hijrah bersama Nabi, kaum muhajirin namanya. Nah, di antara yang paling pertama meninggal dari kelompok muhajirin ini adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu di Madinah. Ketika dikuburkan jenazahnya di Baqi yang sekarang ada di Madinah itu, Al-Baqi itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu daerahnya. Dufina bil Baqi. Disebutkan Nabi bersabda, "Ni'mas salaf huwa lana." Dialah sebaik-baik pendahulu kami. Ini lebih dulu meninggal dunia. Ini Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Kana 'abidan mujtahidan min fudala'iz sahabah. Dia adalah sosok yang abid, rajin ibadah, mujtahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tergolong ke dalam kelompok fudala'us sahabah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Wa huwa mayyit, dalam keadaan setelah meninggal dunia dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabki, dan Nabi dalam keadaan menangis menciumnya. Menangis. Dalam satu riwayat disebutkan ainahu tadrifan, kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam berderai air mata. Ini yang kita katakan tadi bahwa sedih dan menangis ditinggal mati atau ada musibah kematian bukan menunjukkan dia tidak sabar. Boleh orang sabar itu menangis dan sedih. Yang tidak boleh itu adalah yang melanggar syariat Rasulullah SAW ketika ditimpa oleh musibah. Dan di hadis ini ada faedah bahwasanya bolehnya mencium mayit. Boleh mencium mayit, bentuk dari kasih sayang terhadap jenazah tersebut. Wa fil bab an Ibnu Abbas, Jabir wa Aisyah qalu, dalam bab ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, dari Jabir, dari Aisyah radhiyallahu taala anhum. Ketiga sahabat ini mereka berkata, meriwayatkan, inna Abu Bakrin qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal dunia. Ini menguatkan bahwasanya boleh hukumnya, sunnah hukumnya mencium mayit yang muslim setelah dia meninggal dunia. Hanya saja hikmah menciumnya ini yang perlu digali. Kan kalau secara akal itu sudah mayit, badan sudah jadi jenazah, apa manfaatnya dicium, kan begitu. Itu yang menjadi pertanyaan yang perlu digali. Di situ ada isyarat dari ulama seperti dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau berkata ta'ziman, untuk mengagungkan, menghormati. Ini Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan dan menghormati. Kalau ini sudah lurus, gampang kita pahami karena Nabi yang dicium sallallahu alaihi wasallam dan jasadnya Nabi itu berkah, ta'ziman wa tabarrukan. Yang kalau Utsman bin Maz'un dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah meninggal dunia, ini yang perlu digali hikmahnya. Sebagai bentuk kesunahan untuk diikuti
atau apakah hikmahnya wallahu a'lam. Bahkan kecintaan Nabi SAW kepada Utsman bin Maz'un. Baik. Hadis berikutnya bab majaa fi ghuslil mayyit. Bab membahas tentang memandikan mayit. Ini kita bahas insyaallah taala di pertemuan berikutnya باذنillah taala. Bab memandikan mayit. Sampai di sini kajian kita dulu jemaah. Jika ada yang ingin disampaikan barangkali dipersilahkan. Nah, tadi sudah kita bahas di sini. Sudah kita bahas tadi. Adapun yang di musalla, di bukan loudspeaker, telah meninggal dunia fulan, besok akan dimakamkan di kubur ini jam sekian, akan datang menghadiri bagi yang ada waktu, boleh hukumnya, jaiz. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kedua-duanya boleh hukumnya. Sebelum dimandikan boleh, setelah dimandikan juga boleh. Tidak disebutkan riwayat secara detail kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencium Utsman bin Maz'un. Namun yang zahir tekstual dari riwayat hadis ada sebelum dimandikan. Karena kalau setelah dimandikan itu sudah siap-siap mau salat jenazah. Asri'u bil jenazah, agar segera untuk salat jenazah. Wallahu a'lam. Ya, yang dicium di antara kedua belah mata. Yang di sini. Riwayat menyebutkan di sini, di antara dua mata. Iya, di kening sini, di antara dua belah mata. Nah, kalau si mayat laki-laki, perempuan yang mencium bisa atau tidak? Kalau mahramnya boleh mencium, istrinya, anaknya boleh. Barakallahu fiik. Kitabul Janaiz ikhwah di kitab Sunan At-Tirmidzi sangat lengkap. Hadisnya ratusan. Bahasanya sampai tentang masalah kuburan, sampai masalah membaca Al-Fatihah, al-Mayyit, dan semuanya ada bahasanya. Kitabul Janaiz. Nah, semoga kita diberikan taufik untuk mengkajinya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.